dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Menyatakan Kaulah segalanya, yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat memenuhi rencana-Mu dan tujuan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kau yang kupandang tambah, yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari saya undang untuk bangkit berdiri jemaat sekalian, menyatakan Kaulah segala di dalam hidupku, dalam hidup, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Saya mengundang untuk hamba Tuhan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Layak kupandang, amin, selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakan
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Hari ini kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah yang mengasihi setiap kita. Bapak, hari ini kami bersyukur ini ibadah yang kedua di tempat ini. Aku percaya Tuhan Roh-Mu terus bekerja di tempat ini, menjamah setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya ketika Engkau hadir Tuhan, maka Engkau yang akan mengangkat setiap beban kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami, pengharapan yang baru kepada setiap kami. Biar mata kami hanya memandang Engkau saja, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami. Hari ini berikan pesan-Mu Tuhan Yesus melalui firman-Mu, biar kami perubahan hidup terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus pakai Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau urapi aku. Untuk aku menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau luar biasa, we love you so much. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan amin. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dan sebelum duduk, kasih salam kiri kanannya, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Minimal 70 orang lah Bapak Ibu Saudara ya. Banyak ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya diberkati dengan pujian penyembahan kali ini ya. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat mereka ya. Cukup biasa. Cukup sedikit aja, singkat pada jelas ya. Biar mereka nggak tinggi hati ya. Nggak sombong ya. Thank you ya untuk pelayanannya ya. Saya happy bisa ada di tempat ini kali yang pertama di tahun 2024 ya. Setelah 2023 saya datang ke tempat ini. Dan saya tuh kalau kesini ngerasa feels like home gitu. Banyak hal yang kita bicarakan sama Pak Gembala ya. Waduh, menarik sekali. Pak Reston juga terima kasih. Juga saudara sekalian di tempat ini. Pokoknya kalau saya ke LPG ini benar-benar feels like home. Terima kasih ya. Sarangi Bapak Ibu Saudara semua. Oke, hari ini yang saya mau share buat Bapak Ibu Saudara adalah mumpung kita masih ada di tahun 2024 ya. Tapi yang namanya 2024, saya mau tanya siapa di sini yang selama tahun 2024 ini sudah merasakan, aduh begini amat ya hidup saya ya. Aduh kok banyak struggles ya yang terjadi ya, perasaan tahun baru, resolusi baru. Dan itu membuat kita khawatir, gak usah angkat tangan saudara. Mari kita cek dalam hati kita masing-masing, kok kayaknya berat sekali ya. Dan mungkin struggles masalah itu pada akhirnya membuat kita khawatir. Dan kekhawatiran ini memang tidak bisa dilepaskan sih sebetulnya dari kehidupan manusia ya. Manusia sering banget khawatir. Nah makanya hari ini saya mau share tentang penjagaku ketika aku sedang khawatir. Bilang kiri kanan, penjagaku ketika aku sedang khawatir. Jangan dijadikan modus ya saudara ya. Buat yang muda-muda nih, shalom. Iya. Oke langsung aja, Filipi 4 ayat 4-7 terlebih dahulu. Firman Tuhan berbicara seperti ini, kita baca sama-sama aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Biar kita sama-sama mengatakan firman ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Kalau kita lihat kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ngalamin dua hal ini dalam setiap musim. Ada kalanya kita keadaan baik-baik aja, benar ya. Ada keadaan lagi ya tenang-tenang aja, ada damai sejahtera, ada sukacita di situ, ada happy di situ, senang. Mau ngomong senang sama senyum jadi senung, saudara. Senang di situ. Tapi ada kalanya ketika masalah datang, problem datang, struggles datang, kita mulai merasa khawatir.
Mulai merasa, aduh gimana nih ke depannya nih. Dan dunia ini menawarkan banyak sekali hal-hal yang membuat kita khawatir. Banyak hal yang bisa bikin kita khawatir, banyak sekali alasannya. Khawatir untuk keluarga, khawatir untuk kesehatan, khawatir untuk masa depan, khawatir anak-anak saya bertumbuh seperti apa nih di dalam sosial media yang begitu luas. Banyak hal, khawatir tidak bisa membahagiakan orang tua, khawatir tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk keluarga. Banyak hal yang bisa bikin kita khawatir, khawatir kegagalan, banyak sekali yang bisa bikin kita khawatir. Apa sih khawatir itu sebetulnya? Khawatir itu adalah sebuah skenario terburuk yang kita tidak inginkan sebetulnya. Dan itu tidak bisa kita kontrol, tidak bisa ada di dalam genggaman tangan kita, sehingga kita merasa khawatir akan banyak hal, masa depan atau apapun juga. Tapi bukan hanya itu, kadang damai sejahtera juga kita pernah alami, setuju ya? Siapa di sini happy dari lahir udah cemberut terus? Kan gak ada, pasti ada sukacitanya, ada damai sejahteranya, betul ya? Tapi sejahtera dan damai sejahtera itu mungkin terkadang yang kita alami adalah damai sejahtera dan sukacita yang semu. Karena ternyata gak selamanya kita ngalamin damai sejahtera. Gak selamanya kita bisa bersukacita. Benar gak sih Bapak Ibu Saudara? Kalau ada masalah siapa sih yang ngalamin damai sejahtera? Sukacita, kadang tuh aduh stressful banget. Kita ngalamin damai sejahtera, ngalamin sukacita mungkin ketika dapat kerjaan yang baru, ketika bisnis lancar, ketika dokter bilang sembuh, udah sembuh kamu boleh pulang. Dan terkadang ketika kita pulang ke rumah ada masalah lagi, aduh belum bayar cicilan, mulai khawatir lagi. Jadi ini adalah dua fase yang kadang saling tarik menarik. Dan yang menarik di surat ini adalah Paulus yang tulis. Ayat 4 dia jelas bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah saudara, ini bukan saran. Ini adalah perintah. Bersukacita. Nah tapi waktu kita melihat ini mungkin pertanyaan yang ada dalam benak kita adalah ya enak aja kamu suruh saya bersukacita. Kamu gak ada sih apa yang saya alamin. Paulus gak ngalamin apa yang saya alamin. Sudah banyak hal yang membuat saya supaya gak khawatir sih. Tapi saya lagi khawatir nih. Bahkan saya udah banyak baca buku tentang 7 hal membuat kita tidak khawatir. Kita sering banget pengen mencari itu ya. Karena banyak sekali dari kita khawatir saya sudah banyak mencari pertolongan tapi ternyata khawatir juga. Kenapa gak cari dari para suami? Nah itu dia, kadang kalau saya ini buat para ibu-ibu shalom. Terkadang kalau saya lagi curhat sama suami saya, iya pak gini. Jangan khawatir dong. Apakah membantu? Terkadang tidak. Saya membela ibu-ibu ya, shalom ibu-ibu katakan amin. Memang kalau pria dengan logika ya, saya juga segitu sama istri saya juga gitu. Gimana pak gini. Tenang, ada Tuhan. Bener sih. Gak usah khawatir, bener sih. Tapi terkadang khawatir juga Kita pun sebagai suami kadang gak mau menceritakan juga kepada istri tentang kekhawatiran kita. Kayaknya kita harus tenang. Kalau saya panik gimana dengan istri nanti. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin menutupi itu padahal sedang khawatir. Nah Paulus bilang bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Makanya sering kali pikiran kita, enak aja ngomongnya. Gak ngalamin apa yang saya alamin. Tapi izinkan saya memberikan sedikit konteks dari kisah ini dalam Filipi. Filipi itu cuma 4 pasal Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat di Filipi itu sering banget kita temukan kata bersukacitalah. Jadi kalau saya bisa ringkes ini Filipi, ini ngomong tentang bersukacita suratnya. Sesuatu ya. Tapi backgroundnya saudara, ini yang membuat saya menjadi terkaget-kaget. Hah? Gitu, saudara. Karena ternyata Paulus menulis ini ketika dia ada di dalam penjara. Bukan ketika dia lagi ada di kafe saudara. Lagi di food court. Aku tulis surat ya. Bersukacitalah. Aku lagi makan daging wagyu A5 nih.
Aku lagi makan kopi Kalimantan yang enak. Enggak, lagi di penjara. Dia bilang bersukacitalah senantiasa. Kalau kita bilang Paulus gak ngalamin sih. Justru kalau kita baca surat-surat Paulus, ya ampun. Dia banyak mengalami ketidakadilan. Di penjara. Dan dia mungkin mengalami banyak hal yang gak enak dalam hidupnya dia. Lebih dari kita, saudara. Makanya kalau mengenai hal khawatir, saya rasa Paulus orang yang tepat untuk kita belajar. Tapi justru dia bilang bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kok bisa ya? Kan pertanyaannya itu ya saudara ya. Kok bisa? Nextnya, ini dia gambarnya. Tuh, Paulus tulisnya di penjara. Bersukacitalah ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang adalah healing, saudara. Kadang untuk nggak khawatir kita pengen butuh healing. Sebentar, Pak Gembala. Saya nggak pelayanan dulu ya. Kenapa? Lagi stres. Saya mau healing dulu. Kemana? Ke puncak. Wah, ke gunung, saudara. Sebentar Pak Gembala, saya mau healing dulu. Ke pantai. Wih, sedap. Kak Reston, saya habis diputusin pacar Kak Reston yang muda-muda. Saya butuh healing. Tapi percayalah saudara, healing tanpa Tuhan hilang lama-lama saudara. Ternyata kadang setelah pulang healing balik lagi ke rumah, ya khawatir lagi. Buat story lagi, gelap. Emoticon sedih. Lagunya tak mau kehilangan atau lelah berjuang. Ya ampun. Hilang lagi saudara. Tapi kita mau belajar dari Paulus, kok bisa ya dia. Kenapa ini jadi sangat sulit buat kita? Nextnya, ini saudara. Karena seringkali kita terlalu banyak melihat keadaan hidup kita dibandingkan keberadaan Yesus di dalam kita. Yang kedua, kadang sukacita kita dapatkan dari sumber yang salah. Dan ini seringkali terjadi. Dapat promosi, gembira, happy, sukacita. Kerjaan numpuk, gak sukacita. Baru masuk kantor, wah Kak, aku dapat kerjaan baru di kantorku. Ini kerjaan yang aku banget Kak. Oh iya, bagus dong. 6 bulan kemudian, bosku Kak, parah nih bosku nih. Banyak anak-anak yang sentimen sama aku Kak. Kayaknya aku gak cukup nih. Aku akan keluar dari kantor ini. Gak sukacita lagi. Nah saudara bisa lihat sumbernya salah. Sumbernya salah. Dan ketika terlalu banyak memikirkan hal yang buruk sehingga tidak bisa memikirkan hal-hal baik yang Tuhan berikan. Dengan kata lain ini adalah hati yang terluka. Nah banyak sekali hal-hal di luar sana membuat kita jadi khawatir. Benar gak sih saudara? Bahkan kadang kita pengen datang ke gereja supaya gak khawatir lagi. Benar, setuju sih. Tapi bagaimana Paulus kok bisa bersuka cita justru ketika keadaan dia lagi tertekan. Keadaan dia lagi di penjara. Dan dia healingnya di penjara. Coba bayangin saudara. Nanti kita habis dari sini turun ke bawah ke mall, makan ya. Kita lihat apakah kita healing. Kadang di mall juga kita pikirin cicilan gitu ya. Pikirin biaya hidup, pikirin apa. Dia di penjara healing saudara. Sesuatu ya. Nah ternyata ini rahasianya saudara dari Paulus. Nextnya, sukacita sejati kita terima bukan karena keadaan. Tetapi karena keberadaan. Keberadaan siapa? Yesus. Aduh. Keberadaan Kristus dalam kita, dalam hidup kita. Nextnya, ini dia saudara gambarnya nih. Tuh, kita sukacita karena kita tahu bahwa ada Kristus dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun seringkali kita pengen ninggalin dia. Dan itu ironisnya. Orang sering berkata, tahun ini pastor saya mau stand by him. Wah, saya pengen terus berdiri di dalam Tuhan. Keren sih. Tapi pertanyaannya berapa lama sih kita bisa berdiri? Stand by God. Toh kadang-kadang kalau ada masalah kita nyalain Tuhan. Parah banget nih Tuhan nih. Mana Tuhan ada enggak? Saya udah berdoa loh. Saya udah puasa loh Tuhan. Dari rumah naik angkot saya udah angkat tangan mau ke gereja Tuhan. Saking rohani. Iya. Aduh ampun. Tapi kok begini ya? Sering kali kita gak stand by God. Tapi yang menarik
yang saya belajar dari Paulus ini juga. Ternyata selama ini yang kita pikir kita bakal stand by God, manusia tuh berapa lama sih bisa tahan ya. Kadang kita gak kuat juga. Perkara, problem buat kita memundur dari Tuhan. Tapi kita bisa kuat sampai sekarang. Justru itu bukan karena we stand by God. Tapi itu karena He stands for you. Dia berdiri untuk saudara dan saya. Jatuh diangkat. Jatuh diangkat. Ayo nak, bangun lagi. Ayo nak. Kekuatan tangan Tuhan. Hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan bicara bahwa kekuatan kekristenan, fondasi kekristenan kita sebetulnya bukan seberapa kuat hati kita terarah kepada Tuhan. Tapi sebetulnya betapa hati Tuhan tidak tergoyahkan buat saudara dan saya. Sesuatu ya Tuhan kita ya, indah ya. Dan ini yang membuat kita kuat dari dalam Bapak Ibu Saudara. Karena keberadaan, bukan karena keadaan. Nah hari ini kita akan belajar apa yang Paulus ajarkan buat kita tentang supaya kita gak khawatir. Karena ada penjaga yang menjaga kita ketika kita sedang khawatir. Ada 3 hal yang saya akan bagikan buat saudara. Dari 150 hal ya. Biar diundang lagi Pak Gom. Iya. Saya bilang aja 150 ya. Yang pertama adalah doa senantiasa. Yang kedua adalah menjaga pikiran. Yang terakhir adalah melakukan firman. Nah kita akan bahas satu-satu ini, kita akan kupas satu-satu ini saudara. Mari kita kembali ke slide 1 ya. Kita ulang ya, saudara ya. Saudara bisa lihat di sini. Doa senantiasa. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, katakan segala hal. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Wah menarik saudara. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Boleh banget untuk kita menyatakan apa yang kita inginkan. Di dalam permohonan doa kita. Segala sesuatu emang harus didoakan saudara. Setuju ya? Doa itu membuktikan bahwa Tuhan aku gak bisa loh tanpa Tuhan loh. Aku perlu Tuhan loh. Kalau kita nggak doa artinya aku nggak perlu Tuhan. Tapi di sini kan semuanya berdoa semua, haleluya. Bukan karena pas kepepet doang berdoa kan. Tuhan jadi mesin ATM ya. Kalau kepepet datang, setelah kelar udah aja. Di sini semuanya berdoa. Mau makan aja, aku pakai kecap atau sambal Tuhan. Sedap. Saking rohaninya Pak Gem. Iya, dalam doa. Gak apa-apa ucapin doa, permohonan, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara butuhkan. Tapi jangan lupa ada belakangnya saudara. Belakangnya itu ada dengan ucapan syukur. Nah ini yang sering banget dilupakan sama kita, ucapan syukurnya nih. Yang terus kita lakukan adalah kita berdoa, memohon, meminta. Tapi nggak ada ucapan syukur. Bahayanya di mana? Bahayanya ketika apa yang kita minta tidak kita dapatkan. Yang terjadi bukan ada ucapan syukur tapi kita kecewa sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Nggak mau lagi pelayanan karena nggak ada ucapan syukurnya. Terkadang apa yang kita doakan itu hanya ingin memuaskan keinginan kita sendiri, ego kita sendiri. Pokoknya harus Tuhan. Kadang yang kita doakan itu hanya untuk memuaskan apa yang kita mau. Padahal yang Tuhan akan berikan adalah apa yang kita perlu saudara. Dan apa yang kita butuhkan. Dan percayalah Tuhan tahu setiap keperluan kita. Tahu setiap kebutuhan kita. Kadang apa yang kita mau bukan yang kita perlu. Tapi Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Jadi ketika doa saudara tidak dijawab sama Tuhan, jangan marah. Shalom. Harus dengan ucapan syukur. Harus dengan ucapan syukur. Saudara minta A, kejadiannya ternyata dikasih yang B, jangan marah sama Tuhan. Harus dengan ucapan syukur. Soalnya kalau marah artinya kita, aduh kok ini enggak sesuai dengan jalanku sih. Mulai khawatir, mulai ragu dan lain sebagainya. Harus dengan ucapan syukur. Tadi pagi saya cerita, saya habis ikut conference di salah satu gereja besar saudara. Dan waktu itu saya diundang ke situ. Pas diundang saudara, saya kan baru rintis gereja 2022 di Satrio. Nah pas saya datang ke gereja besar itu, saya melihat, wah indah banget gerejanya ya.
Diajak jalan-jalan, ini ruangan volunteernya, pastor. Wih, bagus banget ruangan volunteernya. Dahsyat, ada loker-loker saudara, taruh barang ya. Ada tempat duduk, wih keren Ke ruangan sekolah minggunya, wih bagus banget, ini kayak gereja saya ini, sekolah minggunya aja. Ampun. Ke ruangan youth-nya, aduh bagus Habis itu ke ruangan hall-nya, aduh besar sekali saudara. Dalam hati saya berdoa, saya berdoa sebagai gembala ya, pastor ya, calonnya. Di sini, wah tempatnya juga bagus banget, saya berdoa Tuhan keren banget ini, LED-nya gede loh. Kalau saya, layarnya kalau ada lampu, layarnya hilang saudara. Harus penuh mata rohani untuk melihat. Kalau ada lampu begini nih, iya saudara, aduh pengen banget punya LED ini. Waktu di gereja itu saya bilang, wah Tuhan bagus kapannya gereja saya seperti ini ya, aduh bagus kan ini punya Tuhan. Pasti aku percayalah. Tuhan akan bawa pertumbuhan. Yes, amin. Tapi justru di situ Roh Kudus bilang memangnya kalau nggak seperti ini kenapa? Wah, aduh. Saya bilang, iya juga ya. Emangnya kalau nggak seperti ini, kalau kamu nggak punya gedung kayak sebagus LPG ini, apakah kamu akan kecewa sama aku? Iya juga loh. Apakah aku hanya sekedar ingin, yang memuaskan hatiku atau sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ucapan syukur membuat kita berserah, ya Tuhan. Aku setuju dan sepakat sama rencana Tuhan dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Bilang doa, permohonan, dan colek kiri kanan. Jangan lupa ucapan syukur. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara lagi berdoa untuk kesembuhan, entah untuk siapapun, dan kesembuhan itu gak datang, jangan marah sama Tuhan. Shalom. Kadang itu yang kita mau ya, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Paulus tulis surat suruh bersuka cita. Kalau saya jadi Paulus, saya tulisnya gini, tolong dong bebasin saya dari sini guys. Saya gak salah apa-apa ini. Tolong keluarkan saya dari sini. Enggak, dia. Karena dia tahu. Aku gak tahu, mungkin dia berdoa. Tapi waktu dia dalam penjara, dia tetap mengucap syukur. Karena saya percaya Tuhan pegang kendali. Haleluya. Doa senantiasa dalam ucapan syukur. Yang kedua, ayat 7 saudara berkata seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tapi saya mau lanjutin ke slide ke-7, gak apa-apa ya? Slide ke-7. Ini agak lengkap-lengkap saudara. Iya, slide ke-7 ya ada terusannya saudara, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa di situ dikatakan? Pikirkanlah semuanya itu. Tadi ayat 7 bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ketika saya membaca ini, ternyata yang diberikan itu sama Tuhan untuk kita menjaga pikiran kita adalah damai sejahtera yang Tuhan punya, bukan kita punya. Soalnya di situ nggak bilang damai sejahtera kamu, enggak, tapi damai sejahteranya Allah. Makanya di situ ditulis juga yang melampaui segala akal. Kan ini bagus banget, indah banget saudara. Damai sejahteranya Tuhan dikasih buat saudara dan saya. Ini ya, bukan damai sejahteranya kita, tapi damai sejahteranya Tuhan dikasih. Melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran. Tuhan tahu manusia bermasalah sering sekali di hati dan di pikiran. Nah, khawatir itu saudara, itu bukan penyakit, tapi itu gejala. Tapi sebetulnya penyakitnya ada di hati. Atau bisa kita bilang itu adalah sesuatu yang kita gak bisa kontrol. Kayak masa depan, kesembuhan kah, dan lain sebagainya. Yang kita gak bisa kontrol, makanya kita khawatir akan hal itu.
Jadi khawatir itu adalah gejala. Tapi hatinya ini loh, harus ke akarnya, perlu sembuh. Damai sejahtera Allah diberikan untuk menjaga itu, saudara. Supaya kita bisa memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ini yang Paulus lakuin. Makanya dalam hal ini kita perlu sekali baca firman Tuhan. Bilang kiri kanan, baca firman Tuhan. Dan satu lagi, renungkan firman Tuhan. Kudu, saudara, bahasa Ibrani itu kudu. Harus. Anak-anak muda, please tolonglah baca firman Tuhan. Jangan baca lewat FYP. Jangan baca lewat ChatGPT. Lewat AI, lewat Google. Baca firman Tuhan, renungkan. It's between you and your Bible and God. Renungkan itu, karena itu kekuatan kita. Karena kalau enggak, saudara, pikiran-pikiran itu dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita khawatir. Di luar sana ada aja pengajaran yang gak sesuai dengan firman Tuhan, yang membuat kita khawatir. Umur 25 harusnya sudah punya rumah. Oh gua belum Harusnya umur 30 kita udah sukses dan mapan. Kita jadi aku belum sukses nih. Aku masih, motor aja nyicil 30 tahun. Lama ya saudara. Gimana nih? Pikiran-pikiran itu. Apalagi sekarang banyak yang berani speak up. Tuhan tolonglah. Hai guys. Hari ini aku mau kasih tahu bahwa child free it's okay. Kenapa? Karena lu ngurusin diri lu aja susah. Apalagi lu ngurusin orang lain. Dan ada anak-anak muda, oh gitu ya. Bener juga nih. Satu lagi. Hey guys. Buat gue, gak perlulah menikah. Apa itu menikah? Mendingan kita dekat aja sama sana sih. Itu yang akan, informasi itu yang akan merusak pikiran kita, saudara. Bahkan anak zaman sekarang, generasi sekarang, Tuhan tolonglah. Ditanya gender aja bingung jawabnya, saudara. Ada berapa gender dalam dunia? Ini pertanyaan jebakannya. Apa yang jebakan? Gak ada jebakan. Menurut saya itu ada spektrum di mana ultraviolet hadir dan apalah. Mereka susah jawab itu, saudara. Karena dengan pikiran-pikiran yang gak sesuai, jadi kacau balau. Makanya perlu baca firman Tuhan, value firman Tuhan di sini. Dan ayat 8 bilang, akhirnya semua yang benar. Tuh, siapa yang benar? Kebenaran absolut, firman Tuhan. Firman yang jadi manusia, Tuhan Yesus. Dia adalah kebenaran yang absolut. Haleluya. Semua yang mulia, Tuhan kita mulia. Semua yang adil, Tuhan kita maha adil. Kita yang harusnya binasa, tapi kita diselamatkan oleh karya Kristus di kayu salib. Itu adil buat Tuhan. Adil buat manusia adalah kamu jahat sama saya akan lebih jahat buat kamu. Kamu baik sama saya akan lebih baik. Dulu dia nolong saya sih, jadi sekarang saya tolong. Apa-apaan dulu pas saya lagi drop, dia gak nolong saya. Sekarang syukurin. Itu adil buat manusia. Tapi buat Tuhan, kita yang salah, kita yang ngaco, kita yang berdosa, harusnya kita binasa, tapi dia yang turun menanggung setiap kesalahan kita. Itu adil buat Tuhan. Gak pernah transaksional. Gak pernah terbatas kasihnya. Semua yang suci, semua yang manis. Cinta Tuhan tuh sweetnya, bukan main, saudara. Manis banget. Lebih dari mantan-mantanmu yang meninggalkan kamu. Hai anak-anak muda, shalom. Cintanya Tuhan tuh gak pernah terbatas. Gak pernah transaksional. Manis banget. Waktu kita sudah menikmati cinta Tuhan yang manis itu yang ada dalam pikiran kita. Tuhan thank you aku dikasihi sedemikian rupa. Ketika dunia bilang kamu gak berharga. Enggak, tapi pikiran kita bilang firman Tuhan muncul. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dijadikan berharga karena karyanya.
Itu yang membuat kita bisa gak khawatir, saudara. Haleluya. Firman Tuhan itu nyata. Dan kalau kita menikmati kasih Tuhan, aduh gak ada yang lebih manis dari itu, saudara. Gak ada yang lebih indah dari itu. Saya suka martabak coklat kacang wijen pakai mentega Wisman. Istri saya suka martabak keju. Jadi kalau kami beli, harus bagi dua tuh. Sharing satu sama lain ya. Tapi karena buat saya martabak coklat kacang wijen adalah yang terindah dalam hidup saya. Siapa di sini tim martabak coklat kacang wijen? Tolong angkat tangannya. Aduh. Tim keju, angkat tangan tim keju. Coba tolong. Oh, banyakan keju ya. Ampunilah mereka Tuhan. Jadi waktu kami beli pas dibuka, meskipun kejunya lumer-lumer, saudara, dan manggil-manggil, jamaku, makan aku. Tapi karena buat saya coklat kacang wijen yang terindah, saya langsung ambil coklat kacang wijen. Nyoy. Mentega bleber sini, saudara. Wah. Sampai pagi saya diemin menteganya. Karena lebay ya, maaf ya. Iya saudara, ya ampun. Kalau kasih Yesus jadi yang terindah buat kita, dunia mau tawarin apapun juga, kita gak akan mau. Bener ya saudara ya? Aduh. Saya tuh kalau ngomong gini aja pengen nangis saudara, karena ngerasa kasih Tuhan buat kita semua. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Paulus bilang, pikirkanlah semua itu. Haleluya. Menjaga pikiran dengan berbicara kepada pikiran kita. Enggak, aku dikasihi kok. Masa depanku aman dalam Tuhan. Tuhanku sangat kuat. Tuhanku hebat. Meskipun kondisiku seperti ini, tapi aku percaya Tuhan tidak meninggalkan aku. Tuhan terus beserta dengan aku. Dia yang akan memelihara aku. Dia Tuhan kita. Haleluya. Karena saudara, slide 6 boleh. Luar biasa loh, ini saya memang PPT-nya sengaja longkar-longkar saudara. Biar multimedianya gak cuma turun gitu aja. Biar dia memperhatikan. Tepuk tangan buat multimedia kita. Cukup! Tolong slide 6, tolong, shalom. Tolong. Terima kasih ya. Sengaja kayaknya ini saudara deh. Saudara, hanya Injil yang memampukan kita untuk terus merasakan sukacita dan damai sejahtera ini, meskipun ada di dalam lembah kekelaman. Tuhan tolonglah. Bagaimana kalau damai sejahtera yang sejati, sukacita yang sejati, justru saudara akan alami ketika saudara ada dalam lembah kekelaman. Kalau damai sejahtera ketika kita dipromosi kerjaan, ketika kita dapat arisan, ketika kita dapat pekerjaan yang baru, dipromosikan dalam pekerjaan, dapat pacar baru menikah, dan lain sebagainya, itu mah biasa saudara, betul ya? Karena itulah sifat manusia, happy. Tapi bagaimana ketika dalam lembah kekelaman, tapi saudara bisa tetap menikmati damai sejahteranya Tuhan. Itu sesuatu saudara, itu sesuatu. Hanya Injil yang memampukan itu. Tadi dibilang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lanjut lagi ya. Yang tadi next ya. Slide ke-7 ya. Terakhir saudara. Saudara senang ya kata-kata terakhir ya. Mau beli martabak kan habis ini ya. Oh iya ya. Bener ya. Takjil lah, kita war takjil aja lah. Oke. Yang terakhir saudara. Doa senantiasa dalam segala hal dengan ucapan syukur, menjaga pikiran dengan berbicara pada pikiran kita, dan yang ketiga adalah ini ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, sama-sama bilang yuk, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang terakhir, lakukan firman Tuhan. Katakan lakukan. Aminnya semangat, tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Gitu luar biasa loh jemaat di tempat ini loh. Mungkin itu keluar dari jiwa yang meronta-ronta karena sulit sekali.
Karena pada jujurly, honestly ya, sulit banget lakuinnya saudara, lakukan firman itu. Suruh ngampunin orang yang udah jahatin kita, bohongin kita, ngomongin kita di belakang, selingkuh sama kita, kita yang dekat jadian sama sahabat kita, proyek kita dicuri. Aduh susah loh. Susah loh saudara, benar gak sih? Suruh bersuka cita ketika keadaan gak bisa buat kita suka cita. Ketika dokter vonis, hidup orang tuamu tinggal 6 bulan lagi ya. Gimana kita bisa bersuka cita saudara? Padahal firman Tuhan bilang sukacita. Kadang ngomong lakukan firman itu kadang sesuatu yang gampang, tapi pas dilakukan sulit banget. Tapi obatnya adalah lakukan. Amin. Jadi firman Tuhan bukan hanya sebatas tadi pagi saya bilang ketampar aja. Ditabok-tabok sama firman Tuhan ini. Firmannya kak, nancep pastor. Firmannya pastor, saya ketampar-tampar, pakpok-pakpok. Bolak-balik, tapi gak dilakukan. Firman Tuhan bukan hanya untuk sebatas ketampar saudara. Tapi lakukan. Kalau mau ketampar ikut MMA, ikut boxing, pakpok-pakpok, oh haleluya. Tapi firman Tuhan untuk dilakukan. Setuju ya? Bilang kiri kanan, lakukan firman Tuhan. Jangan tahan-tahan. Lakukan. Karena cuma ini obatnya. Kalau kita khawatir, stres. Ketika firman Tuhan suruh ampuni, ya ampuni. Ketika saudara mengampuni, lega pasti. Lega. Tapi emang untuk melakukannya itu sesuatu. Makanya di bawahnya dibilang begini. Maka Allah sumber damai sejahtera apa? Akan menyertai kamu. Katakan menyertai. Saya boleh undang stinger kita bro ya. Yang kacamata ya. Tepuk tangan buat dia dong. Cukup. Ya, sekali aja saudara ya. Ya. Tolong ke lantai 1 ya. Enggak. Nah saudara. Saya masih ada 5 poin lagi. Tunggu ya sebentar ya. Namanya siapa bro? Revan. Oke. Nah saudara kalau kita lihat tadi lakukan firman. Nah di sini dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tadi kalau kita lihat ayat yang ke-7 itu hampir sama bunyinya. Ayat ke-7 bilang apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Ini ayat 7 nih. Perhatikan ya saudara ya. Damai sejahtera Allah. Nah ayat 9. Ayat 9 bilang maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu ketika pada posisi kita melakukan firman Tuhan. Apa bedanya? Ayat 7 sama ayat 9. Ini bedanya. Kebetulan hari ini musim hujan ya saudara ya. Jadi saya bawa payung nih saudara nih. Bawa payung beneran. Tadi bohongan. 10.000 ya. Nah, kalau ngomong tentang ayat 7. Damai sejahtera Allah. Oke. Jadi seperti ini saudara. Kosong. Enggak ya, saya enggak sulap ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala pikiran. Nah, damai sejahteranya Allah itu diberikan. Payungnya dikasih. Ini damai sejahtera. Nah, pakai ya, geser sedikit ya. Tuh. Jadi ketika ada hujan, saudara enggak khawatir kebasahan. Setuju ya? Ada damai sejahtera Tuhan di situ. Angin boleh datang, badai boleh ada. Tapi saudara nggak akan kehujanan karena ada payung yang menudungi. Damai sejahtera Allah itu. Sehingga dia aman terlindungi. Jadi dia nggak khawatir punya payung. Nggak khawatir ada hujan. Orang yang bawa payung itu nggak khawatir ada hujan. Pasti hujan. Tinggal gitu saudara. Gak khawatir, tapi yang gak bawa payung itu yang, aduh gimana ya, oh my God. Tapi waktu ada damai sejahtera Allah, yang happy dia ya. Pegang payung happy ya. Kalau ada damai sejahtera Allah, gak khawatir dia, setuju ya? Nah ketika di step ketiga, lakukanlah itu, ini yang buat beda. Maka Allah sumber damai sejahtera. Bukan hanya payungnya yang dikasih, Dia sang sumber damai sejahtera menyertai saudara. Jalan yuk. Jalan.
Saudara nangkep maksud saya? This is the different. Kalau saudara tahu ada damai sejahtera Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri berjalan dengan saudara. Apa yang kamu khawatirkan saudara? Badai boleh ada. Tapi waktu saudara lihat, ada Tuhan. Waktu saudara lihat, ada perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi, cuaca buruk sekalipun, saudara akan tetap bilang, Tuhan, thank you ya. Udah temenin aku terus. Thank you ya. Udah berjalan sama aku terus. Itulah indahnya Tuhan kita. Tepuk tangan buat dia. Thank you Revan. God bless ya. So, saya gak tahu apa yang saudara alami hari ini. Tapi biarlah mata kita terus melihat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Yesus bersama dengan kita. Injil memudahkan kita untuk melihat itu saudara. Dan yang menarik adalah gimana Kak caranya? Susah loh. Waktu saya nyanyi. Waktu saya bilang, tak usah ku takut. Sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku, saat ku lemah, kau kuatku. Katakan tak usah ku takut, tak usah. Biar ini jadi doa saudara. Ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, hibur saat ku lemah, kau kuatku. Ketika waktu kita nyanyiin ini keadaan tidak berubah, saudara pulang masih terjadi. Kok belum dijawab ya? Waktu kita mengerti tentang ini, maka sampai rumah pun keadaan belum terjadi, kita akan tetap bisa mengucap syukur. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh hanya Engkau yang hebat Tuhan. Hanya Engkau yang ajaib, hanya Engkau yang perkasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ucapan syukur datang dari hati yang mengharapkan Tuhan. Sungguh kau hebat. Perbuatanmu. Pegang hati saudara di hidupku. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Saya tutup dengan ini saudara. Bisa gak ya saya lakuin ini ya? Bisa gak ya saya doa senantiasa dengan ucapan syukur walaupun apapun yang terjadi? Bisa gak ya saya terus berbicara sama pikiran saya yang sesuai dengan firman Tuhan? Bisa gak ya saya lakukan firman Tuhan ya? Kayaknya tuntutannya berat banget. Untuk punya pikiran yang gak khawatir, kok kayaknya berat banget ya? Mungkin ayat terakhir bisa membantu saudara. Gimana caranya kita bisa lakukan itu? Ibrani. Next ya, 12 ayat 2. Saudara, saya geser dikit. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Gimana kita lakuinnya? Lihat Yesus, pandang Yesus. Yang indah dari Tuhan kita adalah Dia tahu bahwa tuntutannya sangat tinggi. Susah untuk manusia bisa ke sini, setuju ya?
Standarnya Tuhan tuh susah. Kita harus ke sini tuh sulit, saudara. Susah banget. Karena dia tahu kita gak bisa sampai kepada ini. Apa yang dia lakukan? Tuhan yang turun ke dunia. Sama seperti manusia. Dia alami hinaan. Saudara pernah dibully? Dia alami bulian. Ketika saudara bilang, aku susah mencari tempat yang menerima aku. Saudara bisa lihat Kristus. Dia Tuhan rela jadi manusia mengalami penolakan yang besar. Supaya saudara mendapatkan penerimaan yang besar dari dia. Ketika saudara berambisi untuk power, untuk kuasa. Lihat Yesus. Dia Tuhan yang terkuat. Tapi dia jadi yang terlemah untuk saudara dan saya. Aku mau nyaman di sini-sini aja. Lihat Kristus. Surga kurang nyaman apa? Tapi dia lahir di kandang domba. Turun jadi manusia untuk saudara dan saya. Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Mengabaikan kehinaan. It's okay. Aku lakuin ini buat kamu. Because I love you. Tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Sukacita yang seperti apa yang bikin Tuhan tekun memikul salibnya? Sukacita itu adalah saudara dan saya. Kamu sangat dikasihi. Saudara sangat dicintai sama Tuhan. Kita tidak berharga. Dijadikan berharga hanya karena dia. So ketika Sang punya kuasa yang begitu besar, yang sangat powerful. Sang yang punya kontrol itu, yang memegang berdaulat atas kehidupan kita. Sang yang memiliki kenyamanan, surga adalah tempat paling nyaman. Sang yang terus memberikan penerimaan buat kita, ada, hadir di dalam hidup saudara dan saya. Apa yang kita khawatirkan? Apapun boleh terjadi, selama kita menyadari dan tahu bahwa Kristus selalu ada, tidak pernah melepaskan genggamannya dalam hidup saudara. Maka saudara akan terus melangkah, maju dan maju bersama dengan dia. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tak usah ku takut. Biar ini jadi doa saudara. Apapun yang saudara alami saat ini, apapun yang saudara sedang khawatirkan, berdoa kepada dia. Kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuat. Katakan, tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuat. Sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuat. Mari ucapkan syukur buat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa.
kami sempat khawatir Tuhan. Karena keadaan membuat kami khawatir. Kami lupa kalau ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama kami. Kami lupa kalau Tuhan melindungi kami dan memelihara kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami menyadari Tuhan, kami bertobat. Kami tahu kami punya Allah yang gak pernah ninggalin kami sedetik pun. Tuhan, Engkau tahu kalau masalah saya berat. Tapi aku percaya Engkau jauh lebih berkuasa dari apapun juga Tuhan. Dan hari ini aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin mereka dalam keadaan bimbang, takut, ragu, khawatir Tuhan. Tapi hari ini biar kasih-Mu, Injil-Mu menguatkan mereka Tuhan. Untuk mereka terus bangkit karena Engkau yang memberikan kekuatan. Sumber kekuatan kami hanya pada Engkau Tuhan. Dan terima kasih sudah mau berjalan bersama dengan kami. Memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami akan melangkah terus tidak sendirian. Tapi Engkau Tuhan menyertai kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kami dan pikiran kami. Bahkan Engkau sumber damai sejahtera akan menyertai setiap kami kemanapun kami melangkah. Badai boleh ada, masalah boleh ada, tapi kami bisa tenang dalam lindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Pastor Marsha. Untuk firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kami. Biasanya kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan misi. Sambil kita mempersiapkan persembahan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan-Mu yang sangat luar biasa memberkati kami Tuhan pada siang hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan. Dan biarlah pulang dari tempat ini kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami beri itu bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami siap memberi. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama menyaksikan LPG News. Shalom saudara, saatnya LPG News. Kegiatan doa LPG Ministry yang pertama ada menara doa dan ibadah life transformation. Berikut informasinya. Info Bible Study khusus bulan Maret diadakan hari Sabtu 23 Maret pukul 8 pagi di tempat ini. Ayo belajar mengenal Tuhan. Info ibadah pemuda LPG Ministry yang Disciples of Jesus diadakan 2 kali dalam 1 bulan setiap Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasi detailnya saudara bisa lihat di layar. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pengurapan dan pelayanan doa, pernikahan dan pengurapan rumah dan tempat usaha, saudara bisa menghubungi Bapak Bobby atau call center kami. Saudara, kami mengingatkan kembali bahwa ibadah sore Sunday Worship LPG Ministry sudah kita mulai. Ada 3 ibadah di GBI LPG. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, ibadah sore Sunday Worship pukul setengah 5 sore. Ayo catat jam ibadahnya dan ajak teman dan kerabat kita untuk beribadah bersama. Ayo follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk melayani bersama-sama dengan kami di imam musik, worship leader, singer dan pemusik, pria dan wanita di semua usia,
ayo hubungi Bang Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani di bidang LPG Kids dan Junior Church, guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Puji Tuhan, ibadah Jumat Agung LPG Ministry akan diadakan Jumat 29 Maret pukul 10 pagi dan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bahkan ibadah Paskah akan kita adakan di hari Minggu 31 Maret 2024. Hanya dilakukan satu kali ibadah saja. Hanya satu kali ibadah saja pukul 10 pagi di tempat ini, GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you all. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan yang sudah disampaikan tadi ataupun yang sudah mendengar dari info minggu lalu bahwa kami dari anak youth GBI LPG, YDJ atau Young Disciples of Jesus akan mengadakan ibadah khusus ibadah Paskah, yaitu ibadah Padang pada tanggal 30 Maret hari Sabtu di Wilaretika Cibubur. Bagi anak-anak muda yang hadir di tempat ini boleh bergabung, boleh mendaftarkan diri nanti lewat Kak Sarah yang ada di depan ataupun boleh menghubungi beberapa pengerja yang ada di belakang untuk diarahkan untuk mendaftar. Dan terakhir juga mau diingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang kehilangan kunci motor, pengerja tadi menemukan kunci motor yang tertinggal yang nyangkut di motor itu atas plating di ini. Nanti boleh ambil kuncinya di bagian belakang di multimedia. Atas plat B3538 USK. Boleh ambil kuncinya di belakang di bagian multimedia. Baik, kita sudah mengakhiri ibadah siang hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari naikkan ucapan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Siang ini semua kita diberkati, amin. Tepuk tangan buat Pastor Marsha. Cukup. Terima kasih Pastor Marsha atas nama Gembala bersama jemaat dan pengerja mengucapkan terima kasih. Salam buat teman-teman di pelayanan pengembalaannya. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu terang bagi jalan kami, yang membuat kami mengerti bahwa Engkau menyertai kami. Engkau enggak buat kami sendiri, Engkau enggak pernah tinggalkan kami, tapi Engkau nyatakan bahwa Engkau sumber damai sejahtera di dalam hidup kami, yang membuat kami akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pastor Marsha Manopo bersama istri dan keluarga, bahkan seluruh tim pelayanan penggembalaan hamba-Mu. Biar senantiasa penyertaan, pertolongan Tuhan senantiasa hadir bagi hamba-Mu dalam setiap pelayanannya. Terima kasih untuk semua kami yang hadir pada pagi ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang menyentuh setiap kami, menghampiri setiap kami.
terima kasih. Kami percaya Engkau sedang lakukan sesuatu bagi kami Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Setiap kami yang khawatir, saat ini kami menjadi orang-orang yang tidak lagi khawatir Tuhan. Kami menjadi orang yang kuat karena kami mengerti bahwa Tuhan ada di dalam kami. Berkati semua kami Tuhan, mulai dari setiap anak-anak, orang tua, orang dewasa Tuhan. Engkau berkati semua kami Tuhan. Baik dalam kesehatan, pendidikan, pekerjaan, usaha, bahkan dalam setiap hari-hari hidup kami ke depan. Kami percaya semua ada dalam kedaulatannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Biar gereja-Mu di tempat ini terus menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan. Membawa nama Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa boleh bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih, berkati gembala kami, seluruh pelayanan penggembalaan, seluruh pengerja yang ada Engkau berkati kami semua. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk terima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Mari dengan tangan terbuka, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua Dewan Permai, dan kita semua yang ada di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. God bless you all, Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi minggu depan.